Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk hari ini kawan, gamenya adalah pilihan admin. Baru besok kita akan kasih game requestan dari kolom komentar. Jadi waktu ngabuburit ini kawan, lakonnya yang admin pilih adalah pesulap asal Riga, yaitu Mikhail Tal. Dan game yang admin pilih ini saat Mikhail Tal lagi ganas-ganasnya di tahun 1959. Di tahun itu kawan, Mikhail Tal menjuarai kandidat turnamen, berlanjut juara dunia di tahun berikutnya. Tapi game yang admin pilih bukan dari dua event itu, melainkan di event yang lain di Zurich, Swiss. Di turnamen ini, panitia mengundang 8 Grandmaster luar negeri termasuk ada Mikhail Tal, Bobby Fischer, Keres, dan lain-lainnya kawan untuk bertarung dengan 8 pemain Swiss terbaik saat itu. Dan total pesertanya adalah 16 pemain kawan dengan sistem single round robin dan Mikhail Tal keluar sebagai juaranya. Di tempat kedua ada Gregorik dan Bobby Fischer ada di tempat ketiga. Dan game Mikhail Tal ini yang akan kita ulas ini adalah permainan pertama atau game pertamanya melawan pemain tuan rumah, yaitu Edwin Ben kawan. Yang gelarnya Edwin Ben saat itu bahkan belum International Master. Kita lihat permainannya langsung, bagaimanakah Mikhail Tal menghajar pemain tuan rumah ini. Atau apa sebaliknya? Masih tanda tanya, rahasia kawan ya, biar menarik ulasan-ulasan dari admin ini. Mikhail Tal pegang putih bermain dengan pion D4 dan Edwin Ben membalas dengan pion C5. Tanda biru ini bukan berarti langkah ini tidak akurat kawan. Pembukaan seperti ini namanya adalah pembukaan Benoni defense atau pertahanan Benoni. Dan ini termasuk Benoni lama. Pion D5 tidak menerima tantangan pertukaran pion yang biasanya jika terjadi pertukaran pion D6 juga akan dilanjutkan oleh hitam seperti ini kawan. Maksud saya pion E6. Ataupun pada posisi ini pion E5 juga langsung bisa dimainkan, atau ingin mendapatkan pion putih ini kembali dengan melakukan skap dengan tempo ingin ambil pion ini nanti bisa juga. Tapi Mikhail Tal tadi memilih langkah pion D5, pion D6, pion E4, pion G6, kuda F3, gajah G7, dan mungkin langkah berikutnya adalah kuda F6, segera rokade bisa dilakukan oleh hitam. Merupakan langkah yang paling populer juga di langkah berikutnya kawan. Di sini gajah E2, tapi nyatanya Edwin Ben memilih pengembangan kuda A6. Yang paling populer adalah kuda F6 terlebih dahulu. Setelah putih rokade atau pengembangan kuda C3, di sini hitam bisa melanjutkan rokade atau barulah kuda A6 ini kawan. Tapi di sini tadi kita lihat setelah gajah E2 ini Edwin Ben memilih dengan kuda A6 terlebih dahulu. Mikhail Tal rokade, kuda C7 manuver, kuda C3 melanjutkan pengembangan, dan pion F5. Langsung membuka tantangan pertukaran pion untuk merusak struktur pion putih ini. Harapannya jelas kawan, setelah pion pukul pion jika diterima, maka hitam akan mempunyai tempo untuk mengembangkan gajah terangnya. Jika harapan pertukaran pion ini diterima, tapi Mikhail Tal menolak bermain dengan gajah D3. Hitam melanjutkan pertukaran pion dipukul balik menggunakan kuda. Kenapa menggunakan kuda kawan? Selain untuk mengontrol peta ini adalah jebakan kecil disiapkan oleh Mikhail Tal. Artinya menggoda hitam untuk ambil pion gratis. Jika diterima, maka kuda akan tewas dengan langkah gajah B5 skak dan discover attack bagi kuda. Jadi mengambil pion ini adalah kesalahan. Di sini hitam melanjutkan pengembangan kuda ke H6-nya. Tidak melanjutkan ke peta F6 seperti yang saya sebut, sudah dihadang oleh pergerakan kuda ini kawan. Dan langkah berikutnya yang terbaik adalah memukul balik menggunakan pion. Jika beteng E1 skak, raja bisa bergeser ke sini dan beteng pun juga siap dikeluarkan. Oke, kita tidak mengulas variasi ini kawan. Di sini tadi kuda berkembang ke H6 lanjut Edwin Ben dan Mikhail Tal melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke F4. Langkah yang kurang akurat menurut engine menyarankan menggeser betengnya langsung menuju ke lajur pusat ini. Hitam melanjutkan dengan rokade dan setelah rokade ini kawan sudah tidak ada ancaman lagi di sini dan kuda bisa mendapatkan pion ini sekaligus beteng sekarang otomatis menempati lajur F dengan tempo menyerang gajah gelap. Mikhail Tal mengantisipasi dengan menteri D2 juga dengan tempo mengancam kuda. Kuda ke F7 barulah sekarang Mikhail Tal punya kesempatan untuk membackup pion C4,
pion B5 kembali membuat tantangan pada pion-pion putih kawan, memberikan counter attack tadi di peta F5 ini. Dan sekarang peta B5 dan tidak diladeni oleh Mikael Tal, membiarkan saja pertukaran pion di sini. Beteng A bergeser ke E1 dan beteng B8. Pion B3 membentuk rantai pion kawan di sayap menteri agar solid strukturnya dan dijawab dengan pion E6. Gantian setelah pion F5, pion B5, sekarang pion E6 untuk merusak pion-pion putih. Dan Mikael Tal menolak pertukaran pion sekali lagi. Dia bermain dengan kuda F bergerak ke G5. Nantang pertukaran kuda ataupun juga untuk memperkuat nanti ancaman pertukaran pion di sini kawan. Dan langsung diladeni pertukaran kuda, kuda pukul kuda G5 dipukul balik oleh gajah dengan tempo mengancam menteri, menteri bergeser. Selanjutnya kuda C3 membuat langkah yang tidak akurat menurut Stockfish. Stockfish tadi menyarankan kuda ini lompat ke peta G3 kawan, walaupun sama-sama tujuannya untuk membuka lajur bagi betengnya di lajur pusat ini. Dan dibalas dengan pion B4 mengusir kuda kembali kawan. Di sini Mikael Tal melakukan kesalahan dengan pertukaran pion D pukul pion E6. Sekali lagi Stockfish menyarankan kuda ke peta B5. Jika pion A6 dimainkan, kuda pukul kuda dipukul balik oleh menteri. Barulah sekarang pion pukul pion dan putih mempunyai pion bebas. Tapi Mikael Tal memilih pertukaran pion terlebih dahulu. Mungkin harapan Mikael Tal dengan melakukan pertukaran pion ini kawan, hitam melanjutkan pion pukul kuda, pion putih akan dilanjutkan Mikael Tal pukul menteri hitam, pion pukul menteri putih, putih juga pukul perwira dan promosi menteri. Di sini pion hitam juga pukul beteng, promosi menteri sama-sama. Jika dilanjutkan kawan, komposisinya akan jadi seperti ini. Putih akan masih mempunyai sepasang gajah melawan gajah plus kuda dan unggul satu pion. Mungkin harapan Mikael Tal seperti itu. Setelah pion B4 untuk mengusir kuda ini, Mikael Tal melakukan pertukaran pion dan di sini kuda pukul balik, tidak melanjutkan pion pukul kuda C3. Di sini kuda lompat ke D5 menempati spot yang bagus kawan di sentral, sudah tidak ada pion-pion yang mengganggu di sini, sudah kosong di lajur E dan di lajur C sudah didorong, tidak akan mengganggu kuda putih di peta-peta ini kawan. Dan hitam nanti juga mempunyai outpost yang cukup bagus dengan kuda di peta D4, sama-sama mempunyai spot-spot lemah di peta pusat kawan. Dijawab dengan gajah B7 ingin melenyapkan kuda dan di sini gajah E4. Kuda pukul gajah G5 lanjut Edwin Pen dipukul balik oleh menteri. Raja hitam bergeser ke H8 dan di sini Mikael Tal kembali membuat langkah gebrakan kawan yang membuat pusing lawan. Tapi sayangnya lawannya lagi tidak mabuk. Dan langkah ini adalah langkah blunder. Seringkali Mikael Tal melakukan langkah-langkah pengorbanan. Menurut saya, jika kalian sering melihat permainan Mikael Tal, bukan yang menang saja kawan. Permainan yang kalah pun terkadang perjudian dilakukan oleh Mikael Tal saat melakukan pengorbanan-pengorbanan seperti ini. Bahkan Mikhail Botvinnik pun pernah mengeluarkan quote atau pernyataan, jika Mikael Tal berkorban, ambil saja. Tapi jika Tigran Petrosyan berkorban perwira, jangan coba-coba ambil. Dan menurut Stockfish, gajah pukul pion G6 ini adalah langkah blunder. Dan ternyata kawan, langkah terbaik pada posisi seperti ini bagi putih menurut Stockfish adalah pion G3. Inilah langkah terbaik. Tapi Mikael Tal berkorban gajah pukul pion G6 dan lawannya ternyata tidak mabuk kawan, responnya cukup bagus, tidak pukul balik menggunakan pion H, dia pukul kuda terlebih dahulu dengan gajah. Harapan Mikael Tal melakukan pengorbanan seperti ini adalah dipukul balik menggunakan pion, kuda akan lompat ke E7 kawan. Mengawasi peta ini, raja tidak bisa lari dan menteri ke peta ini skakmat. Di sini hitam harus melakukan pengorbanan perwira, bahkan pengorbanan menteri agar tidak terjadi skakmat. Salah satunya gajah ke peta F3 ini. Bergerak ke peta ini, kalian bisa ambil langsung atau tidak. Menteri bergerak ke peta H4, langkah yang bagus, ditutup oleh gajah, kuda pukul pion skak. Jika raja bergerak ke sini, menteri pukul gajah dengan tempo skak dan seterusnya beberapa langkah berikutnya juga kolaps kawan. Atau pada posisi ini raja bergeser ke G8, kuda akan ke peta E7 skak. Jika tidak diambil kawan, ancamannya cukup serius, yaitu 3 langkah berikutnya adalah skakmat. Jika raja bergerak ke peta ini, ya ancamannya adalah ancaman skakmat di langkah berikutnya skakmat. Atau pada posisi seperti ini, raja bergerak ke peta F7, menteri akan pukul gajah H5 skak. Raja ke F6, di sini kuda ke D5 skakmat.
Itulah harapan Mikhail Tal saat membuat langkah pengorbanan gajah pukul pion G6 ini kawan. Sayangnya lawannya juga lagi top chair, tidak ngantuk, tidak mabuk, dia sikat kuda terlebih dahulu dan Mikhail Tal melangkah beteng E7. Menteri mundur, mengepin beteng kawan, dan beteng didukung saudaranya di E1. Sekarang gajah F7, langkah kesalahan, respon yang salah setelah tadi melakukan langkah yang betul di sini. Mungkin dia menghindari ancaman pion ini kawan, tapi langkah ini bukan langkah akurat. Langkah terbaik adalah pukul gajah ini terlebih dahulu kawan. Jika sekarang diambil lagi, maka gajah bisa bergerak ke F7. Jika pada posisi ini, putih ambil gajah ini, maka selanjutnya beteng bisa ke B7 menantang pertukaran beteng, tapi menterinya nanti akan tewas, dan seterusnya. Tetap saja komposisi perwira hitam masih jauh lebih unggul daripada putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Edwin Pen terburu-buru bermain dengan gajah F7. Dibalas Mikhail Tal, langkah blunder lagi, gajah mundur ke C2. Setelah dalam posisi kalah perwira seperti ini kawan, dan respon hitam juga kurang bagus pada posisi seperti ini, mungkin langkah yang logis adalah mengakhiri permainan dengan remis. Dan langkah terbaik untuk mencapai remis adalah mengorbankan gajahnya lagi kawan. Jika sekarang pengorbanan ini diterima oleh Raja Hitam, beteng siap diangkat ke peta E3 atau langsung ke peta E4 untuk mendukung menteri nanti kawan. Di sini memberikan ancaman skakmat, dan langkah terbaik bukan menggeser beteng kawan di sini, tapi bermain dengan gajah ke G6. Dan jangan digeser beteng ke sini lagi kawan. Cukup digeser ke sini dan langkahnya nanti akan berulang-ulang seperti ini kawan. Jika di sini gajah ke G6 dan kalian geser beteng di sini berharap nanti bisa pukul gajah, raja akan mundur saja menunggu langkah berikutnya. Dan jika diambil oleh menteri sekarang gajah ini kawan, beteng kalian tewas dan menteri tetap menjaga gajah ini, dan sekarang posisi hitam masih baik-baik saja dan tetap akan menang, dan tentu ancaman skakmat di sini. Jadi pada posisi seperti ini kawan, setelah gajah ini naik ke peta G6, beteng cukup naik lagi dan terjadi langkah-langkah berulang seperti ini kawan, dan permainan akan berakhir remis. Tapi di sini tadi Mikhail Tal langsung menarik mundur gajahnya ke peta C2. Direspon dengan beteng B7, membuat langkah pengorbanan, tapi menterinya nanti bisa tewas. Di sini pion H4 mendukung menterinya, baru nanti beteng pukul beteng, didahului oleh hitam, dipukul balik oleh saudaranya, dan pion H6. Menteri ke F5 membiarkan betengnya dipukul tapi memberikan ancaman skakmat. Di sini diantisipasi dengan gajah G8, mengontrol H7, juga membuka serangan menteri ke E4, mendukung betengnya dari ancaman menteri dan pion D5. Pion dipukul balik menantang pertukaran menteri, sudah sangat jelas kawan karena sudah unggul satu gajah. Menteri G6 menolak dan menteri D4 memberikan pressure bagi pion ini kawan, dan di backup dengan menteri mundur ke G3. Sekarang posisi Mikhail Tal dalam posisi bertahan, mode bertahan sepertinya Mikhail Tal sudah kehilangan perwira. Beteng F7 lanjut Edwin Pen mensederhanakan permainan kawan karena unggul satu perwira, dan ditolak tantangan beteng turun ke E4 menyerang menteri, menteri ke B2 menyerang gajah, gajah naik ke D3 dan gajah D4 memberikan 3 kali tekanan bagi pion F2. Diantisipasi dengan beteng E2 menutup akses menteri sekaligus mengancam menteri, menteri C1 skat, raja ke H2, dan sekarang kawan menteri F4 dan pertukaran menteri sudah tak terhindarkan lagi. Mikhail Tal bermain dengan beteng E8, pertukaran menteri terjadi, dipukul balik oleh pion. Dan posisi Raja Putih sudah terjepit posisinya kawan, sudah tidak bisa keluar lagi ke sini karena sudah ada gajah di sini kawan. Dan Raja Hitam G7 melepaskan diri dari pin-pinan. Gajah C4 mengancam beteng, beteng turun ke F8, membuka tantangan pertukaran beteng ataupun gajah. Beteng E7 oleh Mikhail Tal skat, raja ke F6, dan beteng ambil pion A7, gajah pukul gajah dipukul balik. Selanjutnya di sini raja ke F5. Mikhail Tal menggeser betengnya ke pusat dan hitam menggeser betengnya ke A8. Jelas mengincar pion. Di backup oleh beteng E2, selanjutnya beteng A3. Jelas mengincar pion ini kawan, diikuti gajah nanti mendukung beteng ancam pion ini. Dan beteng putih sudah tidak bisa membackup banyak pionnya di sini kawan. Di sini Mikhail Tal belum mau menyerah. Dia melangkah raja ke H3, dan setelah pion H5 ini dimainkan oleh Edwin Pen,
Mikhail menyerah di langkah ke-45. Di game pertamanya di turnamen ini kawan, Mikhail kalah. Di turnamen ini dia mengalami 2 kali kekalahan, 3 kali remis, dan sisanya 10 kali menang. Dan Mikhail menjuarai turnamen ini walaupun di game pertamanya ini dia kalah. Tentu saja jika permainan tetap dilanjutkan, ancaman utama dari hitam adalah terhadap pion G3 ini. Sampai di sini saya rasa gampang untuk melanjutkan permainan ini kawan. Jika beteng ini meninggalkan baris keduanya, pion ini akan tewas. Jika mempertahankan baris kedua ini, pionnya ini akan tewas dengan dukungan gajah. Beteng siap ambil pion ini nanti. Oke, itulah kawan permainan dari Mikhail. Ternyata admin lagi ngeprank para penonton. Tidak memberikan permainan Mikhail dengan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan, malah menghasilkan kekalahan. Oke, terima kasih kawan telah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.